Sobat Historia, Anda berada di channel Saung Sejarah. Di Saung Sejarah ini kita akan membahas tentang sejarah. Ya, sejarah itu asal katanya dari kata sajaroh dalam bahasa Arab. Nah, artinya pohon ya. Yang dimaksud pohon itu seperti silsilah gitu. Jadi ya nggak heran kalau orang Arab itu sangat memperhatikan sekali soal silsilah itu. Nah, sejarah adalah soal silsilah, soal asal usul. Ya. Kira-kira hal-hal semacam itu yang akan kita bahas dalam channel Saung Sejarah ini. Dan sejarah menurut Raden Muhammad Ali dalam pengantar ilmu sejarah itu ada sejarah sebagai ilmu, kemudian ada lagi sejarah sebagai seni. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah sejarah sebagai ilmu ya. Nah, bagaimana sih sejarah sebagai ilmu? Adalah sejarah yang tunduk ya pada metodologi sejarah. Metodologi sejarah itu ada heuristik atau pengumpulan informasi atau data-data ya. Kemudian ada lagi kritik sumber. Lalu interpretasi, kemudian eksplanasi sampai nanti historiografi atau penulisan sejarah. Nah, kira-kira hal yang ingin kita bahas di channel Saung Sejarah ini adalah sejarah yang patuh pada metodologi sejarah tadi. Oke, baik. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas soal sejarah adalah tentang Cina Benteng. Cina Benteng asal-usulnya juga kiprahnya dalam masyarakat, terutama masyarakat di sekitar Tangerang. Nah, kalau kita melihat dari dua kata itu ya, Cina Benteng. Cina ini yang dimaksud adalah orang keturunan ya, keturunan dari negeri Cina atau negeri Tiongkok sekarang disebut. Benteng itu merujuk pada sebuah bangunan benteng pertahanan. Ini adalah sisi sebelah timur dari Sungai Cisadane, ya, di mana sisi sebelah timur ini dikuasai oleh Belanda, termasuk dalam daerah administrasi dari Batavia. Nah, sisi sebelah barat itu dikuasai oleh Kesultanan Banten. Nah, kalau kita melihat bangunan ini ya, ada seperti benteng kecil gitu, di atasnya ada meriam. Itu Pemkot mungkin ingin mengingatkan kita bahwa dulu di sini memang ada benteng, betul-betul benteng pertahanan yang dibangun oleh Belanda. Jadi karena dari sisi sebelah barat laskar-laskar Banten itu sering melakukan serangan-serangan, maka dipandang perlu pemerintah Hindia Belanda membangun benteng pertahanan di sini. Nah, kalau kita lihat ke sebelah kiri saya, ke sebelah timur lagi dari benteng ini adalah kampung yang dinamakan sebagai Benteng Makassar. Nah, kenapa Benteng Makassar? Karena di benteng ini ya, itu banyak sekali orang-orang tentara-tentara dari Makassar. Itu bagian dari kelompok Arupalaka dari Sulawesi Selatan. Nah, benteng ini juga menjadi simbol atau landmark dari wilayah Tangerang, terutama pusat kota Tangerang. Jadi kalau orang-orang dari pinggiran kota atau dari Udik ya disebutnya, kalau mau ke pusat kota itu mau ke benteng. Jadi benteng ini juga menjadi landmark dari kota Tangerang. Nah, disitulah tersebut karena banyak orang-orang Tionghoa yang tinggal di sekitar sini, maka mereka disebut orang Cina Benteng. Ya. Jadi Cina Benteng itu pertama merujuk kepada keturunan etnis Tionghoa.
Nah, kata yang kedua, benteng, itu merujuk pada bangunan benteng memang, benteng Belanda. Jadi kalau Babe Ridwan Saidi bilang bahwa Cina benteng itu orang-orang Cina yang dalam komunitas tertutup. Jadi benteng itu disimbolkan sebagai komunitas tertutup gitu. Itu sama sekali kurang tepat gitu. Karena yang dimaksud Cina benteng, bentengnya betul-betul ada. Bagaimana asal-usul dari komunitas Cina benteng itu? Nah, mari kita bahas. Nah, dalam buku ini, Tuan Kurau ya, dalam lampirannya di belakang sini, ini ada menulis bahwa tahun 1407 itu rombongan Muhibah Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok sana datang ke Nanyang. Nanyang itu wilayah selatan ya. Nah, jadi yang pertama dilakukan oleh Cheng Ho untuk memberikan kesan baik kepada kerajaan-kerajaan di daerah selatan itu adalah menumpas komplotan perompak, karena itu meresahkan sekali. Perompak itu beroperasi antara Palembang sampai Selat Malaka. Nah, yang paling besar dipimpin oleh Chen Chuyi namanya. Nah, itu yang dilakukan Cheng Ho adalah menumpas gerombolan Chen Chuyi pada 1407. Nah, Chen Chuyi berhasil ditumpas, dibawa ke Tiongkok. Waktu itu dinasti Ming dihukum mati di sana. Ada berita lain dari kitab Tina Layang Parahyangan. Itu kitab itu seringkali dijadikan rujukan ya, terutama tentang asal-usul Tangerang. Tapi saya sendiri sampai hari ini belum sempat melihat bentuk fisiknya gitu. Tapi dalam kitab itu disebutkan tahun yang sama 1407 ada mendarat sekelompok orang-orang Cina gitu, mendarat di Teluk Naga dipimpin oleh Chen Cilung namanya. Lalu mereka mendirikan pemukiman di Teluk Naga. Sobat Historia, sekarang saya berada di Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga, tepatnya di sebelah timur Sungai Cisadane. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dari mulai bibir pantai sebelah utara di sana sampai ke arah kota Tangerang, di sepanjang bantaran sungai itu banyak sekali terdapat pemukiman-pemukiman warga Tionghoa. Nah, seperti ditulis dalam kitab Tina Layang Parahyangan, sebagaimana banyak dikutip oleh sejarawan-sejarawan lain, walaupun sebetulnya sampai hari ini saya belum sempat melihat atau membaca kitab itu gitu. Tapi begitu banyak dikutip oleh para sejarawan ya. Jadi dalam Tina Layang Parahyangan itu disebutkan bahwa tahun 1407 ada sekelompok orang Tionghoa atau orang Cina yang terdampar di Teluk Naga, di pantai Teluk Naga. Nah, mereka dipimpin oleh yang bernama Haluk, atau dalam sumber lain namanya sebetulnya adalah Chen Cilung. Lalu mereka mendirikan pemukiman di Teluk Naga. Setelah itu mereka mulai merangsek menyusuri Sungai Cisadane ke arah hulu. Kenapa ke arah hulu? Karena di hulu sebelah sana, di daerah Bogor itu, Bogor waktu itu adalah ibu kota
atau pusat kota dari kerajaan Pajajaran. Suma Oriental menyebut, Tomepire ya, menyebut bahwa pusat ibu kota adalah Dayo. Dayo dalam bahasa Sunda itu sebetulnya Daye. Tapi Tomepire dalam lafal Portugisnya menyebut Dayo. Gitu. Dayo adalah ibu kota dari Pajajaran. Nah, dari Teluk Naga sampai Dayo, sampai ke Daye itu dihubungkan oleh Sungai Cisadane. Nah, Cisadane menjadi sarana transportasi bisa dibilang yang utama. Karena lewat air, transportasi itu bisa membawa komoditas atau barang-barang dengan jumlah yang lebih banyak. Menggunakan rakit bambu bisa memuat barang-barang jauh lebih banyak dibandingkan dengan gerobak yang ditarik oleh kuda. Gitu. Pada masa itu ya, jangan bayangkan sekarang. Gitu. Nah, kembali lagi ke Cina Benteng. Ya. Cencilung membuat pemukiman ya di Teluk Naga. Kemudian mereka merangsek. Jadi kalau sekarang kita perhatikan dari mulai Teluk Naga sampai Pasar Lama, di tepian Sungai Cisadane, sepanjang bantaran Sungai Cisadane, banyak sekali pemukiman orang Tionghoa. Di sepanjang bantaran Sungai Cisadane, dari mulai pantai sampai ke ujung Pasar Lama, itu banyak terdapat pemukiman orang-orang Tionghoa atau yang kita kenal dengan orang-orang Cina Benteng. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu tempat ibadah mereka, ada kelenteng. Sebelah sini juga ada wihara ya. Wiharanya namanya Atanaga Vimuti. Nah, antara ajaran Konghucu dengan Buddha, ada lagi Taoisme bergabung menjadi satu yang kita kenal dengan istilah Tridharma. Kemudian setelah sampai di pusat kota, akhirnya mereka bisa menguasai jalur perdagangan. Nah, siapakah kelompok Cencilung ini? Jadi Cencilung ini penafsiran saya ya, berdasarkan lampiran dari buku Tuan Kurau, dan juga berdasarkan Tan Tasen juga menulis di Cheng Ho ini. Nah, saya menafsirkan bahwa Cencilung adalah bagian dari kelompok Cencuyi yang ditumpas oleh Cheng Ho. Tahun 1407 adalah tahun pertama muhibah Cheng Ho ke Nanyang atau ke negara-negara selatan. Nah, beliau menaklukkan perompak-perompak Hokian yang ada di Kukang atau Palembang. Ya. Nah, tahun 1407 pemimpin dari kelompok perompak-perompak itu namanya adalah Cencuyi. Cencuyi ditangkap kemudian dibawa ke Tiongkok. Nah, ternyata tahun yang sama di Tinalayang Parahyangan juga menulis bahwa Cencilung masuk ke Tangerang. Nah, saya mengidentifikasi bahwa Cencilung ini adalah bagian dari kelompoknya Cencuyi. Tapi setelah ditaklukkan oleh Cheng Ho, maka Cencilung bersetia kepada Cheng Ho, artinya mengabdi kepada Cheng Ho, dan oleh Cheng Ho diberi tugas untuk memimpin sebuah komunitas Cina Islam yang membangun pemukiman di Tangerang, sebagaimana juga dibangun pemukiman Cina Islam lain. Yang pertama adalah di Kukang atau di Palembang, kemudian di Sambas, nanti ada juga di Tuban, sampai di Semarang, sampai juga nanti di Surabaya.
Nah, ada beberapa pemukiman Cina Islam yang memang sengaja dibangun oleh Cheng Ho, termasuk juga yang di Filipina atau di Manila. Nah, siapa saja sih anggota kelompok Cencilung pada waktu itu? Karena ini bagian dari Muhibah Laksamana Cheng Ho ya, kita tahu ada perubahan paradigma ya, cara memandang dinasti Tiongkok sebelum Cheng Ho, yaitu pada masa dinasti Yongle ya. Waktu itu di sini zaman Singasari, rajanya adalah Kertanegara. Jadi dinasti siapa namanya Kubilai Khan mengirim utusan ke sini, meminta Kertanegara tunduk pada kerajaan Cina. Gitu. Kertanegara menolak. Nah, utusannya itu dipotong telinganya. Nah, kemudian karena Kubilai Khan marah, akhirnya datang sekelompok pasukan Tartar ya, yang dipimpin oleh Ikemese, Kaohsing, dan Sipi. Nah, pada masa itu paradigmanya adalah ekspansi itu adalah ekspansi militer. Tapi pada masa Laksamana Cheng Ho sudah berubah, ya. Jadi ekspansinya adalah ekspansi budaya. Nah, jadi yang dibawa oleh Cencilung sebagai utusan dari Laksamana Cheng Ho ini adalah orang-orang yang ahli, gitu, ahli di bidangnya, ahli arsitektur, ahli perdagangan, ahli perkapalan, ahli di bidang kuliner, fashion, dan sebagainya. Gitu. Pertanian juga. Gitu. Nah, ini berbeda dengan orang-orang Cina yang datang ke Batavia. Gitu. Leonard Bluse dalam buku Persekutuan Aneh itu menyebut bahwa pada abad ke-18 itu banyak terjadi jual beli budak ya, terutama budak-budak yang dibeli oleh orang-orang Belanda, orang-orang kolonial. Nah, dikirimlah budak-budak itu ke Batavia, banyak sekali dalam jumlah besar. Gitu. Tapi yang datang ke Tangerang itu mereka bukan sebagai budak, tapi mereka sebagai tenaga ahli. Gitu. Nah, sebagai tenaga ahli, mereka tentu perlu atau membutuhkan tenaga-tenaga lapangan ya, pelaksana di lapangan atau pembantu-pembantu. Nah, itu mereka direkrut dari penduduk di sekitar Tangerang. Gitu. Maka tidak heran kalau menurut saya lebih dari 70% sendi-sendi kehidupan di Tangerang itu dipengaruhi oleh budaya Cina, budaya Tionghoa. Gitu. Karena memang yang datang bersama Cencilung kemari itu semuanya ahli di bidangnya masing-masing. Gitu. Dan keahlian mereka itulah merubah kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan orang pribumi menjadi lebih baik. Seperti di bidang pertanian, teknologi membalik lapisan tanah, pacul. Pa itu artinya sesuatu yang seperti dipukul. Gitu. Kalau kita ke Benteng Heritage itu ada artefak ya, pacul zaman dulu itu dari kayu kemudian dikasih lapisan logam. Itu menunjukkan bahwa pengaruh Tionghoa atau pengaruh Cina di masyarakat Tangerang itu sangat kuat sekali. Gitu. Kita kembali lagi ke masalah orang-orang Cina Benteng. Orang Cina Benteng itu
diasosiasikan sebagai orang Cina yang miskin, orang Cina yang tidak berpendidikan. Nah, itu berbanding terbalik kalau kita lihat asal-usulnya. Mereka awalnya adalah orang-orang yang ahli. Jadi kalau bicara soal Cina Benteng juga tidak relevan kalau kita memperdebatkan masalah pribumi dan non-pribumi. Karena semua orang Cina Benteng itu pribumi. Kenapa begitu? Karena mereka semua lahir dari rahim orang pribumi. Yang datang kemari bersama Chen Cilung itu semuanya laki-laki. Mereka beranak pinak karena mereka mengawini orang-orang Sunda, orang-orang pribumi. Nah, peranakan-peranakan mereka yang sekarang kita sebut Cina Benteng itu semua lahir dari rahim pribumi. Orang Cina Benteng bisa bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, hanya sebatas cepek, gope, goban, cetiau, ya hanya sekitar itu gitu. Bahasa Mandarin nggak ngerti mereka. Tapi kalau bahasa Sunda pasti mereka ngerti, karena ibu mereka orang Sunda. Nah, itulah Cina Benteng. Nah, tadi kalau Cina Benteng dibilang adalah orang Cina yang kurang berpendidikan. Banyak nggak orang Cina Benteng yang sekolah di luar negeri? Banyak. Orang Cina Benteng yang kaya-kaya, yang sukses sebagai pengusaha banyak. Tapi sayangnya mereka nggak mau mengakui kalau mereka orang Cina Benteng. Karena sudah ada stigma bahwa orang Cina Benteng tidak berpendidikan, orang miskin, seperti itu. Mudah-mudahan ke depan mereka mengerti sejarahnya leluhur mereka, kemudian mereka bisa lebih percaya diri ya kan identitas mereka. Nah, itulah bahasan kita kali ini tentang Cina Benteng. Sampai jumpa di Saung Sejarah dengan cerita yang lain.